Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil dari proyek kami. Latar belakang. Kartu kuning merupakan salah satu syarat penting dalam membuat lamaran pekerjaan. Kartu ini berisi informasi mengenai pemiliknya seperti nama, nik maupun data kelulusan. Fungsi utama dari kartu kuning ini adalah agar Dinas Tenaga Kerja bisa mendata jumlah pekerja pencari kerja di daerahnya. Permasalahan. Pembuatan kartu kuning harus datang ke tempatnya langsung. Deskripsi produk atau servis. 1. Data pencari kerja. 2. Tanggal pendaftaran kartu kuning. 3. Tanggal expire kartu kuning. 4. Laporan status pencari kerja. 5. Kelengkapan berkas pendaftaran. 6. Keterampilan skill yang dimiliki. 7. Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja. 8. Legalisasi kartu kuning. Metode SDLC yang digunakan. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model air terjun atau waterfall. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut. Yang pertama analisis, kemudian desain, kemudian pengkodean, dan yang terakhir pengujian. Ruang lingkup. Pada penelitian ini terfokus pada pengisian formulir, pendaftaran, dan pencetakan kartu agar lebih efisien dan efektif. Prosedur berjalan. 1. Calon pendaftar yang ingin membuat atau memperpanjang kartu kuning harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. 2. Bagian administrasi mengecek persyaratan calon pendaftar. Apabila sudah terpenuhi akan diajukan kepada petugas bagian operator. Nomor 3. Bagian operator akan memproses data-data sesuai dengan persyaratan calon pendaftar untuk dibuatkan kartu kuning. Nomor 4. Calon pendaftar akan menerima kartu kuning tersebut. Selanjutnya, di sini ada masalah dan solusi. Masalahnya sendiri, pembuatan kartu kuning harus datang ke tempatnya langsung. Jadi masih sistem mengantri. Kemudian solusi yang kami dapatkan itu membuat sistem pelayanan kartu kuning secara online. Selanjutnya, keuntungan yang diharapkan dari pembuatan pelayanan kartu kuning secara online. Dari sisi adminnya sendiri itu untuk mempermudah penyimpanan data pendaftar. Yang kedua, mempermudah penginputan pendaftar. Yang ketiga, mempermudah mencetak kartu kuning. Dan yang keempat, mempermudah penginputan laporan. Kemudian dari sisi pendaftar sendiri, keuntungan yang kami harapkan dapat mempermudah pengisian formulir. Yang kedua, mempermudah mencetak kartu kuning. Yang ketiga, mempermudah perpanjangan masa berlaku kartu. Dan yang keempat, menghemat waktu dengan menghilangkan sistem antrean. Selanjutnya ada perencanaan aktivitas secara global. Dari kelompok kami ada konsumsi, estimasi biayanya itu 250.000, kemudian transportasi 50.000, peralatan pendukungnya 100.000. Totalnya ada 400.000. Selanjutnya analisa kebutuhan. Yang pertama ada analisis fungsional, ada form pendaftaran akun, form tambah menu, dan form edit menu. Untuk form pendaftaran akun sendiri itu untuk pendaftaran kartu kuning dan cek kartu. Kemudian untuk form tambah menu itu berisi mengedit, menghapus, dan menambah menu. Kemudian untuk form edit menu itu berisi ubah profil, ganti password, dan lupa password. Selanjutnya ada analisis pengguna. Itu ada admin dan user. Dari adminnya sendiri itu bertanggung jawab untuk mengelola data petugas, dan dari usernya itu mengisi data pribadi untuk membuat akun dan kartu kuning. Yang ketiga ada analisis perangkat lunak.
Yang pertama Windows sebagai sistem operasi, yang kedua ada MySQL sebagai pengolah database, dan yang ketiga ada Visual Studio Code ya, yang digunakan sebagai pengolah pengkodean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Agustin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain UML dari proyek sistem informasi pembuatan kartu kuning. Sebelumnya, UML sendiri singkatan dari Unified Modeling Language, di mana UML adalah keluarga notasi grafis tunggal yang berguna untuk pendeskripsian dan desain perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini adalah tampilan use case. Use case sendiri adalah urutan transaksi antara aktor dengan sistem. Use case dari sistem informasi pembuatan kartu kuning kelompok kami. Di sini kami menggunakan dua aktor, yang pertama user dan yang kedua admin, di mana user ini dapat mengakses beberapa menu. Yang pertama mengubah profil, yang kedua mengubah password, yang ketiga membuat laporan, yang kelima pendaftaran kartu kuning, dan yang terakhir mencetak kartu kuning. Dan kemudian aktor admin dapat mengakses 4 menu. Yang pertama mengelola data user, yang kedua mengelola data kartu, yang ketiga mengelola laporan, dan yang keempat mengelola menu. Kemudian di sini adalah tampilan dari mockup sistem informasi pembuatan kartu kuning. Di dalam mockup ini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh user. Yang pertama adalah menu membuat akun, di mana menu membuat akun ini adalah tampilan awal ketika user ingin mengakses sistem informasi pembuatan kartu kuning ini. Di dalam menu pembuatan kartu kuning ini, user diharuskan untuk mengisi nama lengkap, email, dan password. Kemudian setelah diisi, langsung saja buat akun. Sedangkan jika user sebelumnya sudah mendaftarkan akun, langsung saja klik login di sini. Kemudian akan masuk ke dalam menu login. Di dalam halaman login ini, user diharuskan untuk mengisi email dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Setelah sudah diisi, tekan menu login. Setelah bisa login, kemudian user akan memasuki menu profil user, di mana di dalam menu profil user ini, user bisa mengakses ubah profil atau ubah password. Sedangkan jika tidak ada untuk diubah, langsung saja tekan tombol buat kartu kuning. Setelah user menekan tombol buat kartu kuning, kemudian user akan memasuki formulir pendaftaran. Di dalam formulir pendaftaran ini, user diharuskan untuk mengisi beberapa data, diantaranya nama lengkap, nomor induk, kependudukan, alamat, tempat tanggal lahir, status, pendidikan terakhir, tahun lulus. Selain itu, user juga diharuskan untuk mengupload pas foto, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga. Setelah semuanya terisi, klik tombol simpan, dan kemudian user dapat langsung mencetak kartu. Setelah user menekan tombol cetak kartu, akan tampil kartu kuning tersebut. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan program. Yang pertama ada menu login. Di sini kita bisa login ke akun yang sudah tersedia atau sudah didaftarkan. Yang kedua ada form pembuatan akun. Bagi yang belum punya akun bisa mengisi formulirnya di sini untuk mendapatkan akun. Yang ketiga ada menu role access. Menu role access ini untuk membatasi setiap user bisa mengakses menu apa saja yang tersedia di web ini. Yang keempat ada menu manajemen. Di sini kita untuk memanajemen menu, yaitu menambah, untuk mengedit ataupun mendelete menu. Yang kelima ada submenu manajemen. Submenu manajemen ini adalah sub dari menu yang tadi. Ini untuk manajemen subnya, ada untuk menambah submenu, edit submenu, dan delete. Yang keenam ada form pendaftaran kartu kuning. Form ini adalah tampilan utama untuk user mendaftarkan kartu kuning dengan mengisi setiap formulir yang ada di web, lalu akan tersimpan ke database dan akan muncul hasilnya nanti. Yang ketujuh menu ubah password. Untuk mengubah password user, jika dia ingin mengubah passwordnya atau ada orang lain yang mengetahui password akun dia. Yang kedelapan itu ada menu ubah profil, untuk mengubah data pribadi yang ada di akun menjadi data yang baru. Selanjutnya ada black box testing. Pengujian dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Pada pengujian ini kita dilakukan pada form pendaftaran akun. Jika membuat akun, kita harus memasukkan username, email, dan password. Yang pertama dilakukan pengujian yaitu ketika mengetik email salah, maka sistem akan menolak. Lalu muncul pesan, the email field must contain a valid email address. Yang kedua, jika mengetik ulang password dan salah satu passwordnya salah, tidak sesuai, maka sistem akan menolak, lalu akan muncul pesan password tidak sama. Dan yang ketiga, jika mengetik username, email, dan password dengan benar, maka pendaftaran akun berhasil dan akan muncul halaman login. Yang selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem informasi layanan kartu kuning bisa diakses oleh beberapa user dan memiliki hak akses untuk mengelola semua data user, hanya admin. Program ini dibuat untuk memudahkan user dalam membuat kartu pencari kerja atau sering disebut kartu kuning. Saran dari kami, diharapkan sistem informasi yang sudah dibangun bisa dikembangkan secara lebih luas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.